Tuhan dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 mengambil kulit binatang dan memberikan kepada manusia itu untuk menutupi ketelanjangan. Kalau ada kulit binatang, berarti ada hewan disembelih di Taman Eden. Artinya mulai ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak membuang mereka lalu tidak mau mengakuinya lagi. Tetapi Tuhan bahkan sudah merancangkan keselamatan dengan menyembelih binatang. Ada darah yang tercurah. Dan Tuhan memberikan pakaian kebenaran buat setiap kita yang mau menyadari, yang mau bertobat, yang mau kembali kepadanya. Jadi, percayalah, tidak ada di dalam nama lain selain nama Yesus keselamatan kita. Tetapi tetap harus ada tanggung jawab dalam diri saya dan saudara untuk mengokohkan kepastian keselamatan itu. Saya katakan tadi nilainya kekal, tidak akan berubah sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu nilainya kekal. Keselamatan itu adalah usaha, inisiatifnya Bapa di surga untuk memberikan putranya menebus semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Supaya dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu keselamatan kita. Isinya berbobot. Memang keselamatan diberikan cuma-cuma, tapi keselamatan tidak murahan, saudara. Nilainya kekal dan tidak akan berubah sekalipun engkau mungkin tidak mau menerima. Sebab sama seperti ketika kita berdosa ada konsekuensi. Demikian juga ketika kita hidup di dalam keselamatan. Untuk mengokohkan kepastian keselamatan itu dalam hidup kita, kita juga harus menanggung konsekuensinya. Ada banyak orang berkata kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Betul. Walaupun kita sering kali jatuh bangun dalam dosa. Walaupun kita sering kali mengkhianati cinta Tuhan. Walaupun kita sering kali berubah setia. Tuhan masih setia menunggu saya dan saudara. Untuk benar-benar hidup di jalannya. Untuk benar-benar hidup dalam kebenarannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat Filipi. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Sebab ketika Tuhan menyatakan bahwa waktu engkau percaya Yesus, engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang kau pegang itu, jangan pikir bahwa oh nanti di surga saya akan beroleh hidup kekal. Kalau gitu nanti aja, kalau sudah tua saya bertobat. Saudara, masalahnya kita nggak pernah tahu berapa lama durasi waktu yang Tuhan beri buat kita. Betul? Sama seperti apa yang terjadi di Sumatera. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba sekian ratus ribu orang tidak bernyawa. Dalam keadaan mereka sedang tertidur. Gak pernah tahu, semua berkata bencana alam. Tapi yang merusak alam siapa? Padahal waktu Tuhan menciptakan manusia, berkembang biaklah dan kelolalah bumi. Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan tanggung jawab. Demikian juga ketika Yesus datang,
Yang setiap tahun kita peringati sebagai hari Natal. Yohanes 1 ayat 11, 12. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Tetapi seberapa orang yang percaya dan menerimanya. Diberinya apa? Kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Dan kita sudah belajar bahwa kuasa yang diberikan di situ dalam bahasa Inggris bukan ditulis power, tapi rights, hak, privilege. Setiap kita yang mau percaya, setiap kita yang mau menerima, berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapan Bapa. Maka di saat itu juga ada konsekuensi. Yaitu kuasa atau hak yang diberikan kepada kita. Kita beroleh ada 5 hak. Kita berhak menerima penebusan. Di dalam kuasa darah Yesus. Kita berhak menerima perlindungan Tuhan. Kita berhak menerima Roh Kudus. Kita berhak menerima Injil kebenaran Tuhan. Supaya kita hidup di jalannya. Tapi kita juga berhak menerima penggarapan Tuhan. Supaya tujuan keselamatan itu tercapai. Yaitu apa? Mengembalikan saya dan saudara pada rancangannya yang semula. Segambar dan serupa dengan Allah. Jadi untuk kita mengokohkan kepastian keselamatan hari-hari ini. Di mana kita makan lebih banyak lagi mendengar berita sana dan sini. Kemarin malam waktu kami sudah tiba di sini. Saya sedang mencari sesuatu, googling saudara. Berita pertama adalah Banten diguncang gempa 3 kali. Dan Banten itu tempat tinggal saya saudara. Saya sedang ada di Jogja. Kita nggak pernah tahu nanti bahkan semua orang BMKG masih memperingatkan kemungkinan megatrust masih akan terjadi. Nggak tahu kapan. Kemarin pun masih diingatkan dalam beberapa hari ke depan masih ada angin badai, masih ada hujan, masih ada cuaca ekstrim. Nah, kalau engkau sudah mengokohkan kepastian keselamatan dalam hidupmu, maka engkau tidak perlu takut. Karena kalau waktunya Tuhan menjemput, kita tahu kemana kita pulang. Amin. Kita tahu dengan siapa kita akan berjumpa di lorong kekekalan. Tapi sekali lagi, selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, mari mulai berbenah diri. Bersih. Bersihkan hidupmu. Sucikan hidupmu. Sebab di kitab Wahyu dikatakan pada hari-hari yang terakhir, barang siapa yang berbuat cemar akan makin cemar. Tapi barang siapa yang mau suci, mau kudus, akan makin suci, makin kudus. Jadi saudara akan ada berada di persimpangan. Sekalipun keselamatan itu nilainya kekal, tetapi saya dan saudara tetap harus mengerjakannya dengan cara apa? Taat melakukan kehendak Tuhan. Itu yang akan membuat kita kokoh dan tidak tergoncangkan. Mau bencana apapun terjadi, mau resesi ekonomi, apapun kesulitan, karena kita tahu Tuhan telah mengokohkan kepastian keselamatanmu dan keselamatanku. Kita akan berjumpa di langit baru, bumi baru. Sekarang periksa, apakah engkau sudah benar-benar pasti, yakin, kokoh kepastian keselamatan itu engkau pegang sampai saat ini. Kita harus benar-benar menghargai, walaupun itu adalah pemberian Tuhan, walaupun itu adalah anugerah Tuhan, tetapi bukan murahan, nilainya mahal. Makanya tidak perlu juga saudara mencari pembelaan diri, pembenaran diri.
nilai diri melalui dunia dan pengakuan orang di sekitarmu. Sebab nilai dirimu adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Nilai dirimu adalah darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercelah. Itulah kepastian keselamatanmu. Selama engkau benar-benar hidup di jalan itu, dalam kebenaran itu, maka kita pasti akan hidup bersama Dia, berjumpa Bapa di surga.